Jangan sentuh harta suamiku. 5 hari kemudian, rahasia mengguncang terungkap. Malam itu, Sari duduk sendirian di teras rumahnya yang sederhana, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Suasana tenang seolah menipu, di dalam hatinya, badai emosi sedang bergemuruh. Bisikan tetangga mulai meresap ke dalam pikirannya. Andi pemalas, kata mereka. Suaminya tidak berdaya. Setiap kata itu tajam seperti pisau yang menusuk, menghancurkan martabat keluarga kecil mereka. Sari menatap suaminya, Andi, yang pulang dengan wajah lelah setelah berusaha mencari pekerjaan. Dia adalah pria yang berdedikasi, tetapi makna, kerja keras, menjadi kabur di mata masyarakat. Ketika ia membersihkan ruangan, tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda di dalam lemari. Sebuah surat tua, terlipat rapi. Hatinya bergetar saat membacanya. Surat itu mengungkapkan bahwa Andi mewarisi sejumlah harta dari orang tuanya, harta yang seharusnya menjadi jaminan bagi masa depan mereka. Namun, Andi menolak untuk memanfaatkannya. Kita perlu berjuang dengan usaha sendiri, Sari, kata Andi tegas saat Sari memberitahunya. Harta bukanlah segalanya. Saya percaya padamu, tapi, suara Sari terjeda, bingung. Mengapa Andi menolak jaminan masa depan mereka? 5 hari berlalu, ketidakpastian menghantui pikirannya. Sari bertekad mencari tahu lebih dalam tentang kenapa Andi menolak warisan itu. Ia mulai menyelidiki masa lalu suaminya. Setiap informasi yang ia gali membawa Sari pada kebenaran pahit terkait dengan keluarganya. Ada cerita-cerita kelam tentang pengkhianatan yang melibatkan orang-orang di komunitas mereka. Sari tak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang harus dipikul Andi. Namun, semakin ia tahu, semakin terasa dilema di dalam hatinya. Apakah ia bisa membela suaminya di tengah bisikan-bisikan itu? Atau haruskah ia mengorbankan nilai-nilai yang selama ini mereka bawa? Saat rumor tentang Andi semakin menyebar, Sari merasa terpojok. Tak ada yang mengerti perjalanan yang telah mereka jalani bersama. Rasa marahnya meluap, menatap masyarakat yang seolah menutup mata pada kebaikan yang Andi tunjukkan. Dengan air mata di pipi, ia mengingat kembali momen-momen kebersamaan mereka. Gelak tawa mereka saat tidak memiliki apa-apa, saat membeli sayuran di pasar dengan uang receh. Kesederhanaan itu justru membuat cinta mereka semakin kuat, bukan? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Sari mengajak Andi untuk berbicara. Malam itu, saat bintang menari di atas langit, keduanya berusaha merenungkan arti dari perjuangan dan nilai-nilai yang selama ini mereka junjung tinggi. Apakah kerja keras dan kejujuran mereka lebih berharga daripada sekadar harta benda yang tidak mereka inginkan? Dalam momen yang penuh rasa saling percaya itu, Sari merasakan harapan kembali menyala di dalam hatinya. Namun, kabut ketidakpastian masih menyelimuti mereka. Dengan setiap detik yang berlalu, Sari tahu, mereka harus segera mengambil tindakan untuk melindungi martabat keluarga, meski itu berarti harus terlibat dalam pertarungan melawan stigma dan penilaian orang-orang di sekitar mereka. Berharap bahwa setiap langkah mereka membawa kejelasan dan keadilan, Sari menatap Andi di sampingnya, siap untuk menghadapi semua cobaan yang akan datang. Akankah mereka mampu menemukan cara untuk menjaga integritas keluarga, meski dunia luar seolah hendak menjatuhkan mereka? Sari memutuskan untuk mendatangi orang tua Andi yang tinggal tidak jauh dari tempat mereka. Ia merasa, mungkin di sana, ia bisa menemukan lebih banyak jawaban tentang alasan di balik penolakan Andi atas warisan itu. Setelah membulatkan tekad, Sari mengikat rambutnya dan mengenakan pakaian sederhana, berusaha tampil seceria mungkin meskipun hatinya bergejolak. Ketika ia tiba di rumah orang tua Andi, suasana sepi menyelimutinya. Hanya ada suara ayam berkokok di kejauhan. Sari mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Budi, ayah Andi, muncul dengan wajah kebingungan. Ada apa, Sari? Tanyanya, tanpa khawatir. Halo, Pak Budi. Saya ingin berbicara sejenak dengan Bapak tentang Andi, jawab Sari, merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Budi mengangguk dan membawanya ke dalam rumah. Di ruang tamu yang sederhana, Sari merasakan atmosfer yang penuh dengan kenangan masa lalu.
Dinding-dinding rumah itu terlukis dengan foto-foto keluarga yang tersenyum bahagia. Namun, ada satu foto yang menarik perhatian Sari, foto Andi kecil, tampak ceria dengan ayah dan ibunya di sampingnya. Tetapi sinar ceria itu seolah redup di balik bayang-bayang kegelapan yang mengintai. "Bapak, bisa tolong ceritakan mengapa Andi menolak warisan dari keluarga?" Tanyanya langsung, menatap Budi dengan harapan. Budi terdiam sejenak, kesedihan terpancar di matanya. "Sari, itu bukan keputusan mudah bagi dia. Harta ini datang dengan cerita yang menyakitkan, ada pertikaian dan kebencian di dalam keluarga," jelasnya dengan suara bergetar. Andi merasa harta itu hanya akan membuat masalah lebih besar. Sari merasa bingung. Jadi, harta bisa jadi masalah? Mengapa itu menjadi beban bagi suaminya? Perasaan cemas muncul, bertanya-tanya bagaimana semua ini akan berdampak pada kehidupan mereka. Andi adalah orang yang berprinsip, tetapi prinsip ini membuatnya terjebak dalam stigma dan pandangan orang lain. Dengan hati-hati, Sari bertanya lebih lanjut, "Tapi, bukankah itu bisa memperbaiki hidup kita? Memiliki sedikit lebih banyak akan membantu kami." Budi menggelengkan kepala. "Kami sudah terlalu banyak menghadapi konflik di masa lalu. Andi ingin membangun hidupnya sendiri tanpa jejak masa lalu yang menyakitkan. Dia ingin berjuang dengan cara yang benar." Mendengar penjelasan itu, Sari merasa hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa semua usaha Andi selama ini bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk memilih jalan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan keluarga yang lebih besar. Namun, dalam proses itu, mungkin Andi merasa terasing dari harapan dan impiannya sendiri. Setelah percakapan itu, Sari kembali ke rumah dengan gejolak dalam jiwa. Ia tahu bahwa ibunya akan menganggap keputusan Andi sebagai sebuah kelemahan. Bisikan-bisikan di luar rumah semakin keras, dan ia merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Saat ia menatap Andi yang sudah tertidur, kecemasan menyelimuti hatinya. Apa yang harus dia lakukan? Ia ingin melindungi suaminya, namun juga ingin mengubah pandangan masyarakat. Sari menghela napas dalam-dalam, bertekad untuk mencari jalan keluar. Dalam keheningan malam, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari sahabatnya, Nina, membuat jantungnya berdebar. "Sari, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan tentang Andi." Sari merasakan ketegangan di dadanya. Apa yang ingin Nina katakan? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam mengenai situasi yang mereka hadapi? Dalam sekejap, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menanggapi pesan itu, berharap jawaban yang ia cari akan segera terkuak. Sari tidak sabar untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan Nina. Ia membalas pesan itu dengan cepat. "Ada apa, Nina?" "Cetak biru rahasia Andi?" Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar, mengungkapkan ketegangan yang menggelora di dalam hatinya. Tak lama kemudian, pesan balasan muncul. "Kita perlu bertemu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar warisan. Aku menemukan hal yang mengejutkan." Jantung Sari berdebar lebih cepat. Apapun yang terjadi, ia merasa ada benang merah yang menghubungkan semua ini, sebuah kebenaran yang mungkin belum ia ketahui. Setiap kata yang Nina tulis terasa seperti bocoran penting dari teka-teki yang harus diselesaikannya. Hari berikutnya, Sari bergegas menemui Nina di kafe tempat biasa mereka sering bertemu. Setiap langkah menuju tempat itu terasa berat, seakan ada batu besar yang mengganjal di dadanya. Mungkin ini adalah titik balik yang ia butuhkan untuk memahami Andi lebih dalam, untuk mungkin menyelamatkan kedamaian rumah mereka dari badai yang mengancam. Ketika Sari tiba, ia melihat Nina sudah menunggu di pojokan. Wajah Nina tampak serius, tidak seperti biasanya yang ceria dan penuh energi. "Sari, aku tidak ingin membuatmu panik, tapi kau harus tahu ada hal yang mengkhawatirkan tentang keluarga Andi," ujar Nina, suaranya rendah dan penuh ketegangan. "Kenapa? Apa yang kau ketahui?" tanya Sari cepat, menahan napas. Nina menunduk, sejenak berpikir keras. "Aku dengar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang mengejar harta benda keluarganya, bukan hanya harta warisan, tetapi juga sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang Andi tidak pernah ceritakan padamu." Sari merasakan detak jantungnya berhenti. "Ini tentang apa? Apa yang bisa lebih berharga dari itu?" Nina menggigit bibirnya, tampak bingung, sebelum akhirnya mengeluarkan semua yang ia tahu. Mereka menyebutnya legasi rahasia. Sesuatu yang diwarisi oleh generasi mereka. Dan ada yang tidak ingin hal itu diketahui oleh Andi atau siapapun. Mereka akan melakukan apapun untuk menjaga rahasia ini tetap tersembunyi. Sari merasa dingin merayap di sekujur tubuhnya.
Apakah ini berarti Andi dalam bahaya? Apa yang harus kita lakukan? Nina menggelengkan kepala, mengerutkan dahi. Aku tidak tahu. Tapi kau mungkin harus membicarakannya dengan Andi. Mungkin dia sudah tahu dan memilih untuk tidak memberitahumu. Rasa kecewa melanda Sari seperti tsunami. Andi, suaminya, ternyata menyimpan beban yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Perlahan, ia mulai merasa terasing. Kenapa Andi tak pernah berbagi? Apakah ia merasa tidak mampu menghadapi masalah ini bersama? Aku harus kembali dan berbicara dengan Andi. Bila ada kebenaran, aku harus mengetahuinya demi dia, tegas Sari, penuh semangat. Ketidakpastian di hati Sari mulai menembus angin kebangkitan dalam jiwa. Ia harus melindungi Andi, menggali kebenaran meskipun mungkin berisiko. Di perjalanan pulang, pikiran Sari melayang macam-macam. Hanya saat melintasi jembatan menuju rumah, ia teringat betapa sering Andi tak ingin membahas keluarganya, seolah-olah ada tirai yang menghalangi mereka untuk melihat ke dalam. Kenapa Andi cepat sekali menutup diri? Apakah ini terkait dengan rahasia yang mengancam keluarga mereka? Searahnya terasa berat. Ketika ia sampai di rumah, hati bergetar. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah siang esok akan membawanya pada kebenaran atau malah membuat semuanya jauh lebih rumit? Dia melihat Andi yang tengah tertidur, wajahnya damai seolah tiada beban, dan untuk pertama kalinya Sari merasa takut pada kerapuhan suaminya. Ia ingin melindungi, tetapi bagaimana jika perlindungannya justru memperburuk keadaan? Malam itu, Sari duduk di tepi tempat tidur, memandangi Andi. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tokoh dalam cerita ini. Sebuah jalan berbahaya menanti di depan mereka. Apakah Sari akan berani memasuki kegelapan untuk menemukan cahaya harapan? Momen demi momen berlalu, saatnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tidur tidak datang dengan mudah, rasa cemas menguar dalam pikirannya. Dalam hatinya, sebuah pertanyaan berputar-putar, apa rahasia yang akan menghancurkan semuanya? Sari terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Matahari sudah memancarkan cahayanya yang hangat, namun harinya terasa dingin. Ia melihat jam di dinding, sudah lewat sarapan. Andi pasti sudah pergi ke kantor tanpa menyadari cemasnya dia. Semangatnya harus segera bangkit, bukan untuk dirinya, tapi untuk suaminya. Setelah memaksa diri untuk melakukan rutinitas harian, ia mulai membereskan rumah. Setiap langkahnya terasa seperti langkah menuju pengungkapan kebenaran. Ia tahu ia harus berhadapan dengan Andi, tetapi hatinya dibelit rasa takut akan apa yang mungkin ia temui. Apakah Andi benar-benar tahu tentang legasi rahasia itu? Ketika Andi tiba di rumah sore harinya, Sari sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Suasana tegang, seperti saat badai bergemuruh di ufuk. Andi tersenyum, tetapi Sari bisa melihat kelelahan di wajahnya. Sayang, apa kau baik-baik saja? Tanyanya Kara Leslie sambil melepas jaket. Sari menggigit bibirnya. Ini momen yang tepat, atau justru salah? Andi, kita perlu bicara, katanya pelan, berusaha menjaga suaranya stabil. Andi mengangkat alisnya, terlihat terkejut. Tentang apa? Ini tentang keluargamu, tentang rahasia yang mungkin kau simpan. Suara Sari bergetar, ia sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya. Andi nampak mengerutkan dahi, lalu matanya menyipit. Apa maksudmu, Sari? Dari Nina, aku mendengar ada sesuatu yang lebih dari sekedar warisan yang kau warisi. Legasi rahasia. Hening. Sari bisa merasakan dentuman jantungnya sendiri. Andi tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya, seolah-olah berjuang menahan amarah dan bingung. Aku tidak ingin kau terlibat dalam masalahku, akhirnya Andi berkata. Suaranya datar tetapi tegas. Masalahmu? Ini masalah kita, Andi. Apa kau tidak merasa perlu memberitahu aku? Sari merasa emosinya meledak, seperti gunung berapi yang siap meletus. Karena ini bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Andi berteriak, bagi Sari seperti petir di siang bolong. Jadi, biarkan aku berada di kegelapan? Apa yang kau sembunyikan? Andi menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Sari bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang terlalu besar, terlalu menakutkan yang membebani hatinya. Jika aku memberitahumu, aku mungkin akan membahayakanmu, bahayakan? Itu yang kau pikirkan? Sari merasa air mata mulai menetes. Sementara aku di sini mencarimu, berpikir kita bisa menghadapi semuanya bersama,
Dan kau malah memisahkan dirimu. Andi mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan keputusasaan. Itu karena aku mencintaimu. Sari terdiam. Itu adalah pengakuan yang sangat terasa. Tetapi dalam kegelapan kabut yang tebal, sebuah pertanyaan muncul. Mencintainya, tetapi memilih untuk menyimpan sebuah kebenaran? Apa yang bisa lebih penting daripada cinta mereka? Hening menelusup di antara mereka sebelum Sari berusaha berbicara lagi. Beritahulah aku, Andi. Apa yang ingin mereka ambil darimu? Andi menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. Keluargaku kami memiliki sejarah yang tidak ingin diketahui. Sari merasa seolah terhempas ke dinding. Apakah ini berarti kita tidak akan pernah aman? Siapa yang menginginkan harta itu? Siapa musuh kita? Butir-butir informasi mulai jatuh satu persatu di kepalanya, rasa ingin tahunya terbakar semakin intens. Rasa takut bercampur dengan harapan, seolah-olah mereka sedang bermain dalam permainan berbahaya yang tidak bisa diprediksi. Aku akan mencoba memberitahumu semuanya malam ini, kata Andi, suaranya kini lebih lembut, ada kehati-hatian dalam nada bicaranya. Tapi aku minta padamu untuk tetap tenang. Kita harus melindungi diri kita. Kini, Sari merasakan suasana bergetar dalam hatinya. Kejadian ini bukan tentang perang antara mereka, tapi tentang melindungi cinta mereka. Namun di satu sisi, perasaannya bingung. Mampukah mereka menghadapi realita ini bersama? Sari mengambil nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Baiklah, Andi. Tapi setelah ini, tak akan ada lagi rahasia yang terpendam, kami akan melawan bersama. Saat malam jatuh, perasaan penuh harapan dan ketakutan melingkupi rumah mereka. Sari sudah siap. Tetapi, apakah jawaban Andi akan merubah segalanya atau justru semakin menjerat mereka dalam kegelapan? Dengan bergetar, Sari menunggu momen itu, saat kebenaran akan terungkap. Sari duduk di sofa, memandang tingkap yang menghalangi pandangannya ke langit malam yang gelap. Suasana rumah terasa mencekam. Detakan jam di dinding seolah beradu dengan detakan jantungnya sendiri. Begitu banyak pikiran berkecamuk dalam kepala, menjadikan suasana di dalamnya semakin gelisah. Andi memasuki ruang tamu, menutup pintu dengan lembut, seperti ingin menyimpan semua suara dari dunia luar. Ia membawa sebalik gelas berisi air putih, menyodorkannya kepada Sari. Ini, minumlah, katanya, suara lembut berusaha mereda ketegangan. Sari meraih gelas itu, tetapi tangannya bergetar. Andi ini bukan hanya sekedar tentang minum air. Aku ingin tahu semua yang terjadi. Kenapa kau tidak pernah memberitahu aku? Andi duduk di sampingnya, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin kau terbebani dengan semua ini. Semua yang ada di keluargaku itu terlalu rumit. Rumit? Sari menegakkan punggungnya, menatap mata Andi. Rumit bukan alasan untuk menyembunyikan sesuatu dari orang yang kau cintai. Keluarga seharusnya saling berbagi, bukan? Air mata menghiasi pipi Andi. Kau tidak mengerti. Jika ini sampai ke telingamu, aku bisa membahayakan dirimu. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan itu termasuk aku dan aku nggak mau kamu terlibat di dalamnya. Sari merasakan kepedihan dalam suara Andi, tetapi hatinya tetap bergetar mencari jawaban. Apa yang kau sembunyikan, Andi? Apa ada sesuatu yang kau warisi yang bisa mengancam kita semua? Andi menggelengkan kepalanya, wajahnya semakin keruh. Aku akan memberitahu kau tentang semuanya, tapi kau harus berjanji untuk tetap tenang. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Sari merasa hatinya terbelah. Antara keinginan untuk tahu dan rasa takut akan kebenaran yang bisa mengganggu kedamaian hidup mereka. Keluarganya selalu mengajarinya untuk menghadapi kenyataan, meski pahit sekalipun. Dan kini, di hadapannya, ada Andi yang menginginkan untuk melindunginya. Baik, aku janji, katanya, suaranya bergetar, tetapi teguh. Aku akan tetap tenang. Tapi aku mohon, jangan lagi ada yang kau sembunyikan dariku. Andi mengangguk pelan, tetapi ada beban yang terlihat di bahunya. Ia mengeluarkan napas berat dan memulai. Puluhan tahun yang lalu, keluargaku terlibat dalam permasalahan besar dengan seseorang. Seseorang yang sangat berkuasa dan memiliki banyak uang. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar warisan. Mereka ingin menguasai kekuasaan yang dimiliki oleh keluargaku. Sari tertegun mendengar semua itu. Apa maksudmu?
Apa yang mereka inginkan? Andi menghindari tatapan Sari, menggeram pelan. Sebuah artefak kuno, sebuah benda yang bisa memberi kekuatan luar biasa. Keluargaku terpaksa menyembunyikannya dan selama ini kita hidup dengan ancaman di atas kepala kita. Hati Sari berdetak lebih cepat. Jadi, itu alasannya? Selama ini Andi memilih diam karena takut ancaman itu mengintai kita? Dia mengangguk pelan. Tepat. Aku tidak ingin membawamu ke dalam bahaya ini. Aku berjuang untuk melindungi kita. Tapi ketika kau mengetahui sedikit, aku merasa terjebak. Berjuang untuk melindungi kita? Kata Sari, marah. Dengan menyimpan rahasia? Rahasiamu membuat jarak di antara kita. Kau tidak memisahkan dirimu, tapi kau memisahkan kita. Andi menghalanginya dengan telapak tangan. Sari, kau tidak paham. Aku tidak ingin kau mengalami hal-hal buruk ini. Mereka bisa datang kapan saja. Mendengar itu, Sari menghela napas, pikirannya melayang pada semua yang mereka lalui. Ketika kasih sayang dan kepercayaan harus bertemu dengan kenyataan pahit. Orang tidak bisa hidup hanya dalam bayang-bayang, Andi. Kita perlu menghadapi semuanya bersama. Sekali lagi, keheningan menyelimuti mereka. Hati Sari berdebar semakin kencang. Ia tahu momen kebenaran sudah dekat, tetapi dalam kegelapan itu, apakah mereka bisa keluar dengan selamat? Apakah semua ini berakhir dengan kehilangan? Atau justru menjadi awal dari kekuatan baru dalam cinta mereka? Sari merasa namanya terpanggil di antara bayang-bayang dan ketakutan. Waktunya untuk berjuang sudah tiba, tetapi apakah mereka mampu melawan kegelapan? Bersama? Perasaan cemas menyelimuti Sari saat Andi terdiam, pikirannya berputar-putar mengeksplorasi segala kemungkinan. Ia tidak tahu kapan dan dari mana ancaman itu akan datang. Setiap detik terasa membebani dadanya, membuatnya sulit bernapas. Andi, apa itu artefak? Kenapa sampai segitunya? Andi menatapnya, seolah menimbang kata-kata yang tepat. Itu bukan sekadar benda, Sari. Itu punya sejarah panjang. Keluarga kami sudah melindunginya selama berabad-abad, tapi kami juga tidak bisa bersembunyi selamanya. Dan sekarang mereka tahu kami memiliki artefak itu. Apa yang akan kita lakukan? Suara Sari bergetar, antara kebulatan tekad dan ketakutan yang mencekam. Jantungnya berdegup kencang, membayangkan konsekuensi dari pengakuan ini. Kita harus menemukan cara untuk mengamankannya, kata Andi pelan, mengedipkan mata yang mulai basah. Dan mungkin itu melibatkan membongkar semua rahasia ini, mencari tahu siapa yang terlibat dan bagaimana mengakhiri ancaman itu. Semakin dalam mereka membahasnya, semakin Sari bisa merasakan dalamnya setiap kata yang diucapkan Andi. Bukan hanya tentang artefak itu, tetapi semua hal yang mungkin harus mereka hadapi. Aku tidak mau melihatmu berjuang sendirian, Andi. Ini adalah tentang kita, ucapnya tegas, meski hatinya bergetar penuh rasa takut. Ketika Andi menundukkan kepala, tampaknya, hatinya terbelah di antara melindungi Sari dan keinginannya untuk berbagi beban. Kau tidak seharusnya terlibat. Aku tidak ingin membahayakanmu. Ada risiko yang besar. Mereka bisa tahu siapa kamu, apa yang berarti bagiku. Sari meraih tangan Andi, menggenggamnya kuat-kuat. Sekarang aku ada di sini, dan itu artinya aku sudah terlibat. Aku mencintaimu, Andi. Apa yang akan terjadi padamu, akan terjadi padaku juga. Jadi, jika kau memilih untuk berjuang, aku akan ada di sampingmu. Ada kilas cahaya harapan di mata Andi meski wajahnya penuh ketidakpastian. Kau benar, ini bukan hanya tentang aku. Kita harus menemukan cara untuk menghadapi semuanya ini, bersama. Angin malam berhembus, membuat tirai jendela bergetar lembut. Suara alam seakan menguatkan mereka. Dalam keheningan itu, Sari merasa ikatan di antara mereka semakin kuat, meski kegelapan masih mengintai. Bagaimana kalau kita mulai dengan mencari tahu siapa yang mengancam kita? Saran Sari berani. Mungkin kita bisa mendatangi orang-orang yang mengenal keluarga kamu, atau mencari informasi di luar. Andi terdiam sejenak, berusaha menimbang setiap kemungkinan. Itu ide yang berisiko, katanya hati-hati, tapi kita harus melakukan sesuatu. Mereka berdua tahu ini akan menjadi jalan berbahaya, tetapi tekad di hati mereka mengatasi rasa takut. Jika bisa mendapatkan artefak itu kembali, mungkin kita akan aman, imbuh Sari. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman yang membayangi kita. Tatapan Andi menampakkan harapan,
tetapi juga keraguan. Kemungkinan mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kita butuh rencana. Kalau begitu, kita buat rencana, katanya tegas. Kita tidak akan mundur. Bersama, kita bisa menghadapi setiap rintangan. Di luar, langit terlindung awan gelap, seolah mengingatkan mereka akan kegelapan yang akan datang, tetapi dalam hati mereka, harapan mulai tumbuh. Malam itu, mereka merencanakan segala strategi dan langkah. Namun, saat mereka mulai menggali informasi, makhluk bayangan dari masa lalu bersembunyi di dalam kegelapan. Dengan setiap informasi baru, bahaya menyusup semakin dekat. Apakah keberanian mereka cukup untuk mengalahkan ancaman yang mengintai, atau justru memicu badai yang lebih besar? Ketika keputusan harus diambil, satu pertanyaan tetap terngiang. Bisakah cinta mereka bertahan di tengah badai yang berkecamuk? Keesokan harinya, udara terasa lebih berat. Aroma kopi yang tercium dari dapur tidak mampu mengusir rasa cemas yang menyelimuti Sari. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang ancaman yang membayangi mereka. Sikap Andi yang tertekan semakin memperdalam rasa gelisah dalam hatinya. Setelah sarapan, mereka duduk berhadapan di meja. Kita bisa mulai dari sini, kata Sari, meraih ponselnya. Aku sudah mencari informasi tentang keluarga kamu. Ada beberapa artikel dan pengumuman yang mungkin bisa membantu kita menemukan jawaban. Andi mengangguk, namun matanya terlihat kosong. Keraguan masih menggerogoti pikirannya. Apa yang akan kita lakukan jika orang-orang ini mengetahui bahwa kita sedang mencari tahu? Kalau kita takut, kita tidak akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan, balas Sari tegas. Kita harus berani, Andi. Jika melakukan semua ini bersama, kita bisa melewatinya. Sari mulai membaca informasi yang ia temukan. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa artefak itu pernah menjadi bagian dari ritual kuno, dan merupakan salah satu benda yang dicari oleh sekelompok orang yang percaya pada kekuatan magisnya. Semakin banyak ia membaca, semakin terungkap misteri di balik artefak tersebut. Lihat ini, katanya, menunjukkan layar ponsel kepada Andi. Banyak orang percaya bahwa artefak ini bisa memberi kekuatan luar biasa kepada pemiliknya. Mungkin itulah alasan mereka mengincar keluarga kamu. Andi membelalak, raut wajahnya berubah mendengar penjelasan itu. Jadi, mereka tidak hanya ingin artefaknya, tetapi juga apa yang bisa diberikannya? Ya, dan kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Kita harus menemukan cara untuk melindungi artefak ini, jika tidak akan ada yang aman lagi, ucap Sari dengan semangat, meski ada rasa takut yang menyelubungi setiap kata-katanya. Andi menghela napas panjang. Kita perlu bantuan. Ada seseorang yang mungkin bisa tahu lebih banyak tentang kelompok ini. Dia seorang teman keluargaku, Arif. Dia memahami sejarah artefak dan lebih mengenal para pelaku di dalamnya. Mungkin kita bisa bicara dengannya. Baik, kita akan menghubunginya, Sari menjawab penuh keyakinan. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu seberapa dalam keterlibatan mereka. Hari berlalu, dan saat sore tiba, Andi dan Sari menyiapkan diri untuk menemui Arif. Rasa tegang memenuhi udara saat mereka melangkah ke mobil. Setiap deru mesin seolah menjadi petunjuk ke arah yang tidak pasti. Di perjalanan, Sari berusaha tetap tenang. Andi, jika Arif tahu sesuatu yang buruk tentang keluarga kamu, apa yang akan kita lakukan? Andi menatap ke depan, terlihat mendalam dalam pikirannya. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tetapi aku berharap dia tahu tentang cara melindungi artefak ini, bukan sebaliknya. Setiba di rumah Arif, mereka disambut dengan hangat, namun ada nuansa keanehan yang menyelimuti pertemuan itu. Sari merasakan ketegangan dalam atmosfer, seperti ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Arif bertanya dengan senyuman, tetapi Sari bisa merasakan ketidaknyamanan di balik nada suaranya. Andi yang lebih mengenali Arif langsung memperkenalkan mereka. Kami perlu bicara tentang artefak keluarga kami. Mata Arif berbinar sejenak, lalu kembali redup. Oh, aku sudah mendengar banyak tentang itu. Baiklah, mari kita duduk. Ada banyak yang harus kita bicarakan. Saat Arif mulai berbicara, ketegangan dalam tubuh Sari semakin meningkat. Ia belum tahu kebenaran apa yang akan mereka hadapi. Apakah informasi dari Arif akan membantu mereka, atau justru membuka pintu bagi ancaman yang lebih besar? Apa yang akan terungkap di sana? Dan apakah mereka akan melangkah lebih jauh dalam kegelapan tanpa tahu apa yang menanti? Arif memandang serius ketika mereka duduk di ruang tamunya yang sederhana.
Dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar pemandangan alam dan keluarga, namun aura di ruangan itu terasa menakutkan. Sari merasa jantungnya berdegup kencang, seolah merasakan sebuah ancaman yang tidak terlihat di sekitar mereka. Jadi, tentang artefak itu, Arif memulai, suaranya rendah. Keluarga kamu memiliki sejarah panjang dengan benda tersebut. Banyak yang sudah mencoba mencarinya, dan akibatnya mereka hilang. Andi menyipitkan matanya. Hilang? Apa maksudmu? Beberapa orang berani mengambil risiko yang sangat besar untuk mendapatkan artefak itu. Ada yang menganggapnya sebagai jalan untuk menguasai kekuatan magis. Dan ketika seseorang berusaha merebutnya, mereka seringkali menghilang tanpa jejak. Sari menatap Arif, takut akan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Tapi, kenapa mereka harus mencarimu? Arif menghela napas, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan penjelasannya. Karena artefak itu terikat dengan darah dan nasib. Hanya anggota keluarga tertentu yang dapat mengendalikannya. Dan ada yang percaya bahwa kekuatan itu bisa diwariskan. Andi menunduk, seolah berat dengan beban pikiran. Itu berarti keluarga kami juga jadi target? Ya, jawab Arif. Keluarga kamu adalah salah satu yang paling terkenal dalam hal ini. Mereka telah melindungi artefak itu selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka di sepanjang jalan. Kenyataan ini menghantam Sari. Ia merasa seolah seluruh dunia berputar di sekitarnya. Mengapa mereka tidak diberitahu tentang semua ini? Mengapa mereka harus menghadapinya sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sari, nada suaranya hampir bergetar. Kita harus berpikir strategis, Arif menjawab tegas. Mencari cara untuk menjaga artefak itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kita juga harus memperkuat perlindungan untuk keluarga kamu. Perlindungan seperti apa? Tanya Andi, matanya mulai terlihat berapi-api. Ada beberapa tempat di sekitar sini yang dijaga oleh energi kuno. Ini bisa menjadi tempat yang baik untuk melindungi artefak. Tapi kita harus bergerak cepat, karena mereka sudah mulai mencari. Sari dan Andi saling berpandangan. Kesadaran akan tanggung jawab berat yang harus mereka emban seolah menimpa mereka seperti gelombang. Di satu sisi, mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang artefak, tapi juga tentang keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Jika kita tahu mereka mencari kita harus bersiap, kata Sari, suara tegasnya sedikit lebih kuat. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Arif mengangguk, namun Sari melihat keraguan di matanya. Tapi ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Mereka ini bukan sekadar pencari artefak biasa. Mereka adalah bagian dari kelompok yang berbahaya. Mereka memiliki cara-cara untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi. Suasana di ruang tamu semakin tegang. Sari merasakan perutnya berkerut. Berat sekali semua beban yang harus ditanggung oleh mereka. Permisi, siapa mereka sebenarnya? Mereka menyebut diri mereka sebagai pengembara. Dipimpin oleh sosok misterius yang hanya dikenal dengan sebutan Sang Pemburu. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang berani melawan mereka. Arif menjelaskan, suaranya pelan namun penuh bobot. Sari menggigit bibirnya, ragu. Jadi, kita bertarung melawan sesuatu yang tidak kita mengerti? Arif menatap mereka dengan intens. Kita bisa menghadapi ini. Tapi kita harus siap dengan semua risiko. Apa kamu berdua bersedia? Andi menggenggam tangan Sari, menggali keberanian dalam rasa ketakutan yang sama. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan mundur. Mendengar itu, Sari merasakan gelombang keinginan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Kekuatan yang terbangun dalam dirinya seolah mengisi ruang kosong yang selama ini ada. Kita tidak bisa mundur. Kita harus berjuang untuk keluarga kita. Momen kebenaran telah tiba, Arif mengatakan dengan nada pasti. Sekarang, kita harus mencari cara untuk melindungi artefak itu sebelum mereka datang. Namun saat mereka bersiap untuk pergi dan merancang strategi, Sari merasakan sebuah getaran aneh. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa jawaban yang mereka cari mungkin jauh lebih dekat dari yang mereka duga. Dan dalam keheningan tersebut, pertanyaan membara di kepalanya. Siapa sebenarnya Sang Pemburu? Sari berusaha menenangkan pikirannya yang berantakan. Di luar, malam datang dengan cepat, menyelimuti desa dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Dengan setiap detak jantung, ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Suara desahan angin menambah rasa tegang dalam ruangan yang sempit itu.
Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Andi, suaranya tegas namun penuh dengan kecemasan. Kita perlu mencari petunjuk lebih lanjut tentang artefak itu, Arif menjawab, menatap penuh perhatian. Ada ritual yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan energi perlindungan. Kita harus menemukan lokasi yang tepat dan mempersiapkan diri. Sari mengangguk, berusaha untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang ketakutan. Namun, di dalam hatinya, keraguan terus mengintai. Kenapa mereka? Kenapa sekarang? Rasanya, hidup mereka berubah dalam sekejap. Ritual itu seperti apa, Arif? Tanya Sari, berusaha memahami langkah selanjutnya meski dadanya terasa sesak. Itu melibatkan beberapa elemen dari alam, Arif menjelaskan dengan suara rendah. Air, api, udara, dan tanah. Kita butuh tempat yang memiliki energi kuat agar ritual bisa berhasil. Lokasi ini harus dekat dengan artefak agar pengaruhnya lebih kuat. Andi tiba-tiba teringat suatu tempat yang mungkin sesuai. Bagaimana kalau kita pergi ke gua tua di ujung hutan? Banyak cerita mengatakan gua itu dijaga oleh kekuatan kuno. Kemarin, waktu aku bepergian, auranya terasa berbeda. Mungkin ini bisa jadi pilihan. Sari merasakan harapan baru bangkit dalam dadanya. Kita harus pergi ke sana. Tak peduli seberapa berbahayanya, kita harus mencoba. Mereka mendiskusikan rencana dengan penuh semangat. Tensi yang sebelumnya meliputi ruangan mulai sedikit menghilang, digantikan oleh kekuatan semangat yang baru. Namun, di dalam hati Sari, ada satu pertanyaan yang sangat mengganggu. Apa yang akan terjadi jika mereka menghadapi sang pemburu? Ketika mereka mempersiapkan diri, Sari merasa ketakutannya berangsur berkurang. Andi, yang berada di sampingnya, memberikan semangat dengan tatapan penuh keyakinan. Ia tahu jika mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Malam semakin dalam saat mereka meninggalkan ruangan, langkah mereka tegas dan penuh tujuan. Hati Sari berpacu cepat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Di luar, suara langkah kaki mereka bergema di jalan setapak yang sunyi. Angin malam berhembus lembut, seolah menyuruh mereka maju. Tidak jauh dari sana, suara gemercik sungai mengundang rasa penasaran mereka. Saat cahaya bulan memantulkan bayangan mereka, Sari merasakan tatapan di balik kegelapan. Sosok-sosok yang tak terlihat, makhluk-makhluk yang menjaga misteri. Dalam hati, ia berdoa agar mereka menemukan tempat yang aman dan bisa melindungi artefak itu. Namun begitu hampir tiba di hutan, perasaan aneh menyelimuti mereka. Seolah ada sesuatu yang mengintai. Hawa dingin menyentuh kulit mereka, dan jantung Sari berdetak semakin kencang. Konsekuensi dari perjalanan ini mulai menghantui pikiran, dan ketika mereka mencapai tepi hutan, sebuah suara gaib mengaum. Siapa yang berani mengganggu tempat ini? Suara itu terdengar jelas dan menakutkan, membangkitkan rasa takut dalam diri Sari. Ia tahu, ini bukan hanya tentang artefak. Ini adalah perang yang baru dimulai, dan mereka harus siap dengan segalanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang benar-benar menjaga gua tua itu? Mungkinkah mereka tidak sendirian? Sari menggigit bibirnya, mendengarkan suara itu semakin mendekat. Suara itu melengking, seolah menjalar ke tulang belulang Sari. Keluarga kalian apa yang kalian cari? Andi merangkul Sari, menegakkan punggungnya. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami ingin melindungi artefak itu. Suaranya bergetar, tapi berusaha tegas. Sementara itu, angin bertiup kencang, menghantam dahan-dahan pohon, menambah suasana mencekam. Sebuah bayangan besar bergerak perlahan dari balik pepohonan. Sari merasa hati dan pikirannya kacau, namun ada keberanian yang mengalir dalam dirinya saat ia berpikir tentang cinta dan keluarga yang ingin mereka lindungi. Artefak itu adalah bagian dari kami. Jika jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya kalian yang terancam, suara itu kembali bergema. Siapa kamu? Tanya Sari, suaranya mantap meskipun ketakutan mencekam. Saya penjaga gua ini. Jika kalian ingin mempertahankan harta itu, kalian harus melalui ujian, jawab sosok itu, muncul sepenuhnya dari bayangan. Seorang pria tua dengan mata yang berkilau cerdas, berwajah penuh kerutan, cuaca ada di selubung malam. Ujian? Andi menatap penuh rasa ketidakpastian. Apa yang harus kami lakukan? Ujian kejujuran dan keberanian, sang penjaga berkata. Pikiran hitam kalian akan diuji. Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah masa kini dan masa depan.
Sari dan Andi bertukar tatapan. Dengan penuh tekad, Sari berkata, "Kami siap." Si penjaga mendekat, mendengus pelan. Kekuatan artefak itu bergantung pada keikhlasan hati. Jika ada yang tersimpan dalam kegelapan, kuasa artefak itu akan menghilang selamanya. Semuanya bersifat imajiner. Masuklah ke dalam gua dan hadapi ketakutanmu. Mereka berdua melangkah ke dalam gua, suasana gelap dan lembab menanti. Dinding gua penuh ukiran yang bercerita tentang sejarah panjang keluarga Andi. Tiap gambar memberi gambaran tentang pertarungan dan pengorbanan yang harus dilakukan demi melindungi artefak itu. Setelah menyusuri koridor sempit, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan patung kuno mengelilinginya. Di tengah ruangan terlihat artefak yang bersinar lembut, namun keindahannya menyimpan gelap yang dalam. Saat mereka mendekat, suara penuh rindu dari masa lalu menyambut mereka. "Andi. Sari. Kenapa kalian datang ke sini?" Tiba-tiba, pandangan Sari terbagi. Sosok mengacu kenyaannya, ibunya dan Andi yang lebih muda. Keluarga ini tak pernah mengenal yang namanya kebahagiaan jika tidak diperjuangkan, bisik suara ibunya. Sari merasa berat. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua yang terjadi di depan mata adalah ujian dari pilihannya? Ia berusaha mencerna semuanya. "Apa yang kau cari, Sari?" Tanyanya pada sosok ibunya. "Apakah harta atau keluarga?" "Jawaban ada dalam diri kalian," suara sang penjaga menembus kesunyian. "Temukan kebenaran yang kalian sembunyikan." Sari dan Andi menatap satu sama lain, merenungkan pilihan yang harus mereka ambil. Jantung Sari berdegup kencang saat menyadari bahwa mereka diuji tak hanya oleh ancaman luar, tapi juga perasaan dalam batin mereka, rasa takut, dan keraguan. Apakah mereka siap untuk terbuka? Menyampaikan rahasia yang tersimpan dalam hati? "Jika kamu mencintaiku, berani berkata jujur padaku," kata Sari, menatap dalam mata Andi. Andi mengangguk, meraih tangan Sari. "Aku akan memberitahumu semua, tak ada lagi rahasia. Bukan harta yang membuatku khawatir, tetapi beban yang terpendam dalam diriku, itu yang sebenarnya membuatku tertegun." Sari merasa terbelah, antara kebutuhan untuk melindungi Andi dan keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Dan begitu keduanya bersatu dalam kehendak keterbukaan, aura gelap sepertinya mulai menyusut. Sang penjaga melihat mereka dengan penuh kelembutan. "Hanya dalam kejujuran, kalian akan menemukan kekuatan. Ingat, artefak bukan hanya sekadar harta, tetapi warisan hati dan nilai-nilai yang telah dibawa oleh kalian." Mereka menggenggam tangan satu sama lain, merasakan kekuatan dari keyakinan baru. Keduanya bersatu dengan niat yang sama, siap untuk membongkar rahasia di dalam hati mereka, tak peduli seberapa gelap masa lalu menyelimuti. Tetesan air menetes dari atap gua, suara gemericik kembali. Menenangkan. Mereka siap menghadapi apapun yang terjadi. Malam ini, mereka akan menemukan keberanian untuk menjawab tantangan dari sang pemburu dan mengamankan artefak agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Apakah mereka akan berhasil dengan ujian ini? Atau justru apa yang baru terungkap akan mengubah segalanya? Inilah saat yang menentukan. Dalam hening, keduanya tahu, tidak ada lagi waktu untuk mundur. Dengan tekad membara, mereka melangkah maju, bersatu, dan siap untuk menghadapi cobaan berikutnya. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan. Hanya penggemar horor sejati yang memahami pentingnya mendukung channel melalui tindakan-tindakan ini.